Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, para hadirin semuanya, peserta Seminar Nasional Matematika dan Pendidikan Matematika Senatik 8 tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Universitas PGRI Semarang. Perkenalkan, saya Kintoko akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Implikasi Penggunaan ChatGPT terhadap Literasi Matematika Mahasiswa Pendidikan Matematika Universitas PGRI Yogyakarta. Dalam pendahuluan, dalam era teknologi digital yang semakin maju, bahwa kecerdasan buatan atau AI seperti ChatGPT telah membawa dampak signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Penelitian ini membahas bagaimana penggunaan ChatGPT dapat mempengaruhi literasi matematika, khususnya pada mahasiswa pendidikan matematika di Universitas PGRI Yogyakarta. Fokus utama terletak pada pemahaman konsep, kemampuan problem solving, dan kreativitas mahasiswa dalam menyelesaikan masalah matematika. Latar belakang masalah penelitian kami, yang pertama, dalam era teknologi digital, kecerdasan buatan atau sering disebut AI seperti ChatGPT telah membawa dampak besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Yang kedua, bahwa teknologi kecerdasan buatan seperti ChatGPT memberikan kontribusi besar dalam berbagai bidang termasuk pendidikan. Yang ketiga, ChatGPT membantu mahasiswa memahami konsep matematika lebih mudah melalui penjelasan dan solusi otomatis. Tujuan penelitian kami yang pertama mengkaji pengaruh penggunaan ChatGPT terhadap literasi matematika mahasiswa. Yang kedua, mengidentifikasi dampak positif dan tantangan yang dihadapi mahasiswa dalam penggunaannya. Landasan teori yang kami gunakan, yang pertama literasi matematika, bahwa literasi matematika itu kemampuan menggunakan matematika untuk memahami dan memecahkan masalah sehari-hari. Yang kedua, melibatkan pemahaman konsep, prosedur, dan berpikir kritis dalam literasi matematika itu sendiri. Yang kedua, peran ChatGPT dalam pembelajaran matematika. Pertama, peran ChatGPT memberikan solusi otomatis untuk soal matematika. Yang kedua, menyediakan penjelasan konsep secara mendalam. Yang ketiga, mendukung pembelajaran personalisasi. Subjek penelitian ya kami, sampel penelitian ini terdiri dari mahasiswa jurusan pendidikan matematika atau dari 71%, 71,43% atau sebanyak 50 angkat yang tersebar. Angkat yang terisi lengkap hanya sebanyak 26 angkat dari 50 angkat yang tersebar. Sehingga jumlah data yang dapat digunakan untuk penelitian ini hanya 26 sampel atau 26 responden. Metode pengumpulan data, kuesioner untuk mengukur penggunaan ChatGPT, untuk metode analisis, teknik pengumpulan eh, data dalam penelitian ini yaitu dengan metode survei dengan menyebarkan kuesioner kepada responden, yaitu mahasiswa pendidikan matematika Universitas PGRI Yogyakarta, dan dengan menggunakan metode studi literatur. Ini hasil dan pembahasan dari penelitian kami. Yang pertama, ini pertanyaan pertama dari kuesioner kami. Pertanyaan pertama, seberapa sering Anda menggunakan ChatGPT dalam pembelajaran matematika? Eh, dari kuesioner itu didapat 46,2% menjawab sering. Ya. Yang kedua, 38,5% responden menjawab kadang-kadang, 11,5% menjawab jarang, dan sisanya selalu. Bisa disimpulkan bahwa hasil ini menunjukkan bahwa ChatGPT memiliki tingkat adopsi yang cukup tinggi di kalangan responden untuk pembelajaran matematika, dengan mayoritas menggunakan platform ini secara rutin atau sering atau kadang-kadang. Ini mungkin mencerminkan kemudahan penggunaan atau manfaat yang dirasakan dari menggunakan teknologi seperti ChatGPT dalam
memahami materi matematika. Pertanyaan 2 dari kuesionernya yaitu untuk keperluan apa Anda biasanya menggunakan ChatGPT dalam pembelajaran matematika? Didapat 26,9% responden mencari referensi atau sumber belajar. Terus ada 26,9% responden menjawab unsur tugas atau proyek, 15,4% memahami konsep matematika, 19,2% untuk menyelesaikan latihan soal, dan sisanya untuk diskusi dan lainnya. Bisa disimpulkan dari grafik tersebut atau hasil pertanyaan yang kedua menunjukkan bahwa ChatGPT lebih sering digunakan untuk kebutuhan belajar pasif seperti mencari referensi atau memahami konsep dibandingkan untuk aktivitas yang lebih interaktif atau kompleks. Secara diskusi atau menyusun tugas, ini bisa menjadi indikasi bahwa responden melihat ChatGPT sebagai alat bantu informasi daripada alat kolaboratif. Untuk pertanyaan selanjutnya dari kuesionernya, seberapa efektif ChatGPT dalam membantu Anda memahami konsep matematika? Sebanyak 69,2% menjawab efektif, 26,9% menjawab netral, dan sisanya menjawab sangat efektif. Bisa disimpulkan bahwa hasil ini menunjukkan bahwa ChatGPT dianggap efektif oleh mayoritas responden dalam membantu memahami konsep matematika. Namun ada ruang untuk meningkatkan kepuasan pengguna sehingga lebih banyak responden merasa bahwa ChatGPT itu sangat efektif. Strategi ini dapat melibatkan peningkatan pemahaman terhadap kebutuhan pengguna seperti memberikan penjelasan yang lebih mendalam atau penyediaan contoh yang lebih relevan. Dari hasil kuesioner berikutnya, pertanyaan seberapa sering Anda merasa ChatGPT memberikan penjelasan yang jelas dan memadai untuk pertanyaan matematika Anda, bisa didapat 50% responden menjawab sering, 42,3% menjawab kadang-kadang, dan 7,7% menjawab jarang. Kesimpulannya bahwa mayoritas responden merasa bahwa ChatGPT sering membantu mereka dengan penjelasan yang jelas dan memadai. Meskipun beberapa hanya merasakannya kadang-kadang, ya. Untuk meningkatkan kepuasan pengguna, mungkin diperlukan optimalisasi dalam cara ChatGPT menyajikan jawaban matematika yang lebih terstruktur dan mudah dipahami. Terutama untuk penggunaan yang kadang-kadang merasa penjelasannya kurang jelas. Hal ini juga dapat mendorong lebih banyak pengguna untuk merasa bahwa ChatGPT itu adalah alat yang handal untuk pembelajaran matematika. Selanjutnya, pertanyaannya, bagaimana Anda menilai pengaruh penggunaan ChatGPT terhadap hasil belajar matematika Anda? Didapat 57,7% responden menjawab positif, 38,5% menjawab netral, dan sisanya negatif. Jadi bisa disimpulkan bahwa secara keseluruhan ChatGPT tersebut dinilai memberikan pengaruh positif terhadap hasil belajar matematika oleh mayoritas responden. Namun persentase signifikan yang memiliki kategori netral menunjukkan bahwa ada ruang untuk meningkatkan dampaknya. Misalnya dengan meningkatkan kemampuan ChatGPT dalam memberikan penjelasan yang lebih mendalam, relevan, atau lebih sesuai dengan kebutuhan individual pengguna. Hal ini dapat mendorong lebih banyak responden untuk merasakan dampak yang lebih signifikan dari penggunanya. Selanjutnya, hasil dari pertanyaan kuesioner berikutnya, apakah Anda merasa bahwa ChatGPT membantu Anda menyelesaikan latihan soal matematika dengan lebih cepat? Didapat 38,5% menjawab banyak, 57,7% menjawab cukup, dan sisanya sedikit. Kesimpulannya bahwa sebagian besar responden merasakan manfaat dari penggunaan ChatGPT dalam menyelesaikan latihan soal matematika dengan mayoritas memiliki kategori cukup dan banyak. Namun untuk meningkatkan efektivitas lebih jauh,
Fokus bisa diberikan pada peningkatan kualitas jawaban dan penyelesaian soal yang lebih akurat, sehingga lebih banyak pengguna dapat merasakan bantuan yang maksimal. Nah, ini juga dapat membantu mendorong persepsi bahwa ChatGPT adalah alat yang sangat efisien untuk menyelesaikan tugas matematika. Selanjutnya, eh, hasil dari angkat kuesioner pertanyaan berikutnya, apakah Anda pernah menghadapi kesulitan atau masalah saat menggunakan ChatGPT untuk pembelajaran matematika? Didapat 46,2% menjawab tidak dan 53,8% menjawab iya. Kesimpulannya, lebih dari separuh responden pernah menghadapi masalah, namun ada hampir setengah lainnya yang tidak mengalami kesulitan. Ini menunjukkan bahwa pengalaman penggunaan ChatGPT untuk matematika dapat sangat bervariasi antar pengguna. Untuk peningkatan pengalaman pengguna diperlukan langkah-langkah untuk mengidentifikasi dan mengatasi jenis kesulitan yang sering muncul seperti meningkatkan akurasi jawaban dan kemampuan ChatGPT dalam memahami konteks pertanyaan. Selanjutnya pertanyaannya, apakah Anda merasa keterampilan matematika Anda meningkat sejak menggunakan ChatGPT? Dihasilkan data 65,4% responden menjawab cukup meningkat. 11,5% responden menjawab banyak meningkat, 7,7% menjawab tidak meningkat, dan 15,4% menjawab sedikit meningkat. Bisa disimpulkan bahwa mayoritas responden merasakan peningkatan keterampilan matematika setelah menggunakan ChatGPT, dengan sebagian besar memilih kategori cukup meningkat. Namun masih ada ruang untuk meningkatkan efektivitas ChatGPT, terutama dalam memberikan manfaat yang lebih signifikan sehingga lebih banyak responden dapat merasakan dampak yang lebih besar pada keterampilan matematika mereka. Hal ini dapat dicapai dengan menyediakan penjelasan yang lebih terperinci, latihan yang lebih relevan, atau fitur interaktif yang lebih banyak. Selanjutnya, seberapa sering Anda menggunakan ChatGPT untuk mencari bantuan ketika Anda menghadapi kesulitan dengan konsep matematika? Didapat data 61,5% menjawab kadang-kadang, 30,8% menjawab sering, dan 7,7% menjawab jarang. Kesimpulannya, bahwa sebagian besar responden menggunakan ChatGPT secara selektif, dalam tanda kurung kadang-kadang ya, atau sering, untuk mencari bantuan dengan konsep matematika, tergantung pada kebutuhan mereka. Ini menunjukkan bahwa responden cenderung mengandalkan ChatGPT sebagai alat pelengkap ya dalam pembelajaran mereka, bukan sebagai satu-satunya solusi. Untuk meningkatkan kepercayaan dan frekuensi penggunaan, ChatGPT dapat meningkatkan akurasi dan kualitas penjelasan konsep-konsep matematika yang sulit. Selanjutnya, pertanyaan dari kuesionernya, seberapa sering Anda menggunakan ChatGPT untuk berarti soal-soal matematika? Didapat 30,8% menjawab sering, 38,5% responden menjawab kadang-kadang, 26,9% menjawab jarang, dan sisanya tidak pernah. Disimpulkan bahwa sebagian besar responden memanfaatkan ChatGPT untuk berlatih soal matematika, baik secara kadang-kadang maupun sering. Ini menunjukkan bahwa ChatGPT dianggap cukup membantu dalam konteks tersebut, tetapi belum menjadi alat utama ya yang digunakan secara konsisten. Untuk meningkatkan penggunaannya, pengembangan fitur yang lebih mendukung latihan soal secara terstruktur dan memberikan solusi yang lebih mendetail dapat menjadi langkah yang bermanfaat. Rekomendasi dari kami yang pertama, penggunaan ChatGPT yang bijak. Di mahasiswa disarankan menggunakan ChatGPT sebagai pelengkap ya. Jadi ChatGPT itu sebagai pelengkap, bukan pengganti ya. Bukan salah satunya solusi, bukan, dan untuk memperdalam pemahaman mereka. Yang kedua, peningkatan literasi digital. Mahasiswa perlu diajarkan cara penggunaan teknologi yang efektif, termasuk dalam mengkritisi dan memverifikasi informasi yang diberikan oleh ChatGPT. Harus cek, ya, tidak boleh menelan mentah. Ketika kita ragu dengan jawaban ChatGPT, kita harus membandingkan dengan sumber-sumber
buku, literatur yang ada, artikel dan sebagainya. Yang ketiga, kolaborasi dengan dosen. Dosen dapat memanfaatkan ChatGPT untuk memberikan materi tambahan atau menjawab pertanyaan umum, tetapi tetap memberikan penjelasan yang lebih mendalam di kelas. Kesimpulannya, yang pertama bahwa penggunaan ChatGPT memiliki potensi untuk meningkatkan literasi matematika mahasiswa, tetapi harus diimbangi dengan pemahaman konsep yang mendalam. Kedua, teknologi perlu digunakan dengan bijak dalam konteks yang tepat agar memberikan manfaat yang maksimal dalam pendidikan matematika. Yang ketiga, secara keseluruhan ChatGPT dianggap sebagai alat yang bermanfaat agar atau bermanfaat dalam pembelajaran matematika. Mayoritas responden dari 26 responden tadi merasa terbantu dalam memahami konsep, menyelesaikan soal, dan meningkatkan keterampilan matematika mereka. Namun, ada tantangan seperti kesulitan dalam mendapatkan jawaban yang relevan atau mendalam, dan penggunaan ChatGPT masih cenderung selektif, ya, bukan utama. Untuk meningkatkan efektivitasnya diperlukan pengembangan fitur-fitur yang lebih mendukung pembelajaran matematika secara terstruktur, mendalam, dan interaktif. Demikian presentasi dari kami. Ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Saat kami sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.